Kemudian Yahudi. Yahudi lahir di, atau tradisi Judaism itu lahir di wilayah Syams. Kalau dalam kajian-kajian agama dalam konteks Islam, wilayah Syam itu dari sini. Syam itu dari sini sampai sini itu wilayah Syam namanya. Ya, Mesir, ini ya, ini itu wilayah Syam. Sinai ini terutama. Itu kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Musa 1500 tahun sebelum Masehi dan tradisi Judaism lahir 700 tahun sebelum Masehi. Jauh dari Musa. Maka nanti agama Yahudi ini asal usulnya dari mana? Itu bukan agamanya Musa, itu ya. Musa adalah bukan seperti itu. Oke, kemudian Christianity atau kekristenan. Kristen awal di Antioquia di sini, di Antakya di sini. Kemudian tumbuh dan berkembang di Roma sini. Roma di sini ini anunya kurang ya. Jadi dari Antakya kemudian Roma. Antakya ini kekristenan purba istilahnya. Kemudian yang bukan purba itu dari Roma. Kembang ini masih di Mediterania, wilayah Mediterania. Kemudian Kristen sama tadi ya, Kristen sudah saya jelaskan. Kemudian Islam. Islam itu di sini tumbuh berkembangnya, lahir dan tumbuh berkembangnya. Islam dalam arti Islam yang dibawa Rasulullah, tapi nanti kesatuan nabi-nabi dan nanti di religion nanti akan kita jelaskan. Itu sudah tumbuh berkembang di sini nih. Di wilayah besar di sini nih. Ini wilayah-wilayah lahirnya nabi-nabi. Jauh sebelum Rasulullah ada nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan itu ada yang menyebutkan itu dari Siprus. Banyak nabi yang lahir di situ dan dia akan menginspirasi nanti filsuf-filsuf di Yunani. Ada Socrates, Plato, gitu ya. Itu akan diinspirasi oleh ajaran-ajaran kenabian. Maka antara ajaran, nah ini agak sedikit keluar, antara ajaran filsafat dan kewahyuan itu tidak bertentangan, karena inspirasinya adalah dari nabi-nabi yang untuk disebut sini. Nanti silakan dibaca bukunya Roger Garaudi. Ini ya, ini kantong sejarah yang pertama, kantong lahirnya agama yang pertama. Ini kita belum baca teorinya, baru pengantar awal. Nanti teorinya nanti besok, insya Allah. Kemudian yang kedua sekarang, lembah sungai Hindustan. Ini sungai Hindustan, kita ya kelihatan di sini. Sekarang wilayah Shin itu wilayah Pakistan ini ya, sekarang wilayah Pakistan. Tapi ini dulu menyatu. Anak benua India ini dulu menyatu. Ini kantong lahirnya agama. Di sini 4.000 sampai 3.500 sebelum Masehi. Peradaban Mohenjo-daro di sini dan Harappa di atas itu menjadi peradaban yang melahirkan tradisi keagamaan yang ada sekarang di India yang kita mengenalnya dengan Hinduism. Padahal bukan itu. Jauh lebih awal Hinduism itu sudah ada tradisi keagamaan di sini. Maka lahir Hindu di sini. Ya. Jadi istilah agama Hindu itu baru abad ke-19. Istilah agama Hindu itu karena mengacu kepada tempatnya, yaitu lembah sungai Indus. Maka ada teori begini, nama agama itu dasarnya 3 hal. Kenapa kita ngerti agama kok namanya seperti itu, dari mana tahu nama itu muncul gitu. Ini mungkin belum kita pikirkan juga ya. Kok nama agama kok beda-beda punya nama gitu ya. Pertama, penamaan agama itu karena inti ajarannya.
karena inti ajarannya. Jadi tidak terkait dengan tempat dia berada atau apapun atau tokohnya, tapi dia mengacu pada inti ajarannya. Agama-agama memberi nama agamanya itu dengan mengacu pada atau dinisbahkan kepada inti ajarannya. Yang kedua kepada tokoh, tokoh yang menonjol di situ, maka kemudian menjadi nama agama. Tokoh. Atau kemudian yang ketiga mengacu kepada tempatnya, tempat di mana agama itu paling awal muncul. Itu maka tadi kita sebutkan nama agama Mesir apa? Enggak ada yang tahu. Orang menyebutnya hanya the religion of Egypt, the religion of Greece gitu, atau Greek religion atau ancient Greek religion begitu biasanya mengatakan begitu karena namanya enggak tahu, hanya disebutkan dengan nama asalnya. Termasuk Hindu. Hinduism itu abad 19 baru muncul karena mengacu pada lembah sungai Hindu, Hindustan, gitu, atau Shindu, atau Shin. Ya. Oke, Buddha kemudian yang kedua. Buddha di sini, di utara sini. Sekarang Nepal ini ya, sini lahir. Buddha mengacu kepada inti ajaran. Ya, Tiratana itu, Buddha, Sangha, dan Dhamma. Tiga itu. Ya, kemudian dikenal dengan Buddha. Kemudian Zoroastrianism itu di sini, yang di Persia. Persia itu juga kuno, ada tradisi keagamaan yang kuno, yang kemudian sekarang dinamakan dengan Zoroastrianism. Di dalamnya ada agama-agama kecil, ya. Ada agama Mani atau Manu gitu ya, atau Manichaeanism gitu disebutnya begitu. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan dengan Sabi'in. Nih, dalam tradisi tulisan-tulisan barat dikenal dengan Sabian. Sabian dalam Al-Quran disebut dengan Sabi'in. Kemudian Majusi itu juga di Persia. Majusi. Itu lahir di sini juga. Dan itu kuno, itu jauh sebelum Rasulullah. Ya, jauh sebelum Rasulullah. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Kemudian Jaina, kalau Jaina itu sudah relatif baru. Itu di sini, di India. Nah, kemudian Sikh itu juga di India. Oke, jadi ini kantong yang kedua lahirnya agama atau asal-usul agama di situ awalnya. Itu belum aliran-aliran yang ada di dalamnya ya. Ini kita yang kenal hanya agama-agama besar yang sekarang berkembang. Kemudian yang ketiga, Tiongkok dan Asia Timur. Tiongkok dan Asia Timur. Ini Pulau Jepang nggak kelihatan ya. Nah, di sini Pulau Jepang di sini ya. Oke. Ya. Yang pertama Konghucu. Kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Itu pun yang besar sekarang ini yang dibawa oleh Konghucu. Konghucu itu nabi besarnya Konghucu. Jadi sebelum Konghucu lahir itu Konghucu sudah hidup lama. Nabi besar dan nabi terakhir dalam Konfusianisme adalah Konghucu. Gitu ya. Dalam tradisi di situ. Lahirlah Konfusianisme dan sekarang menjadi agama besar tersebar di seluruh dunia. Tapi asal usulnya memang di kantong ya, asal usul agama di Tiongkok. Kemudian yang kedua Tao. Lao Tse. Ya. Itu bukan pendiri tetapi misalnya pembawa tradisi Tao, Taoism, dan ini sangat beririsan dengan Konghucu meskipun ada beda konsep, tetapi beririsan, lebih menekankan kepada penghayatan spiritualitas.
Ya, moral, aspek moral yang diperdalam. Nah, setiap kantong nanti beda penekanan ya teman-teman ya. Ada agama yang menekan pada hukum dan norma-normanya, ada yang menekankan pada spiritual dan moralitasnya, gitu ya. Ada yang menekankan kepada apa namanya sentral teologinya, ada yang begitu. Nanti karena akan terbawa habitus itu. Besok akan kita jelaskan di asal usul agama itu. Kemudian Shinto, Shinto itu di Jepang di sini. Ini pulaunya ini ya kalau di sini ya. Jadi kalau pulau di sini nih. Jadi sebelah Korea nanti di sini ada pulau negara Jepang. Shinto di situ. Zen juga di situ. Zen ini perpaduan antara Buddha dan Shinto menjadi Zen itu. Maka dikenal dengan Zen Buddhism. Tidak murni Buddha, tapi ada campurannya Shinto. Sama seperti Sikh. Tidak murni Hindu, tidak murni Islam, tapi gabungan Hindu dan Islam. Jadi ada Sikh. Jadi kalau kita baca buku Adigramnya Sikhism, itu nanti konsep-konsep dalam Islam muncul di situ. Dalam Hindu juga muncul itu. Sama dengan Zen. Tapi itu menjadi agama besar. Karena lahir jauh sebelum, jauh ya ratusan tahun sebelum Masehi.